Kemudian disampaikan bahwa ia akan segera turun ke lantai pertama menara ujian. Sesaat kemudian, Sungyun mendapati dirinya berada di sebuah padang pasir. Sebilah pedang muncul dan menancap di pasir tepat di hadapannya. Sistem kemudian menyatakan bahwa tema ujian kali ini adalah bertahan hidup, dan hadiah dari tantangan ini adalah karakteristik unik. Membaca informasi itu, Sungyun terpaku. Ia teringat pada masa-masa latihannya di pusat pelatihan. Ia berpikir bahwa mungkin inilah saat di mana ia akhirnya bisa memperoleh apa yang telah ia perjuangkan selama 7 tahun terakhir. Tersenyum seperti orang yang kehilangan akal, ia berpikir bahwa semua ini sungguh gila. Ia mulai melangkah menuju pedang tersebut. Namun tiba-tiba pasir di bawah kakinya bergetar hebat. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Dengan keras ia berteriak, "Apa yang sedang terjadi?" Ketakutan mulai terlihat jelas di wajahnya saat sistem mengumumkan bahwa ujian pelatihan akan segera dimulai, dan tingkat kesulitan yang dipilih di menara ujian adalah hard. Sebuah golem pasir raksasa muncul di hadapannya. Sungyun menatap ke atas, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Notifikasi sistem menyatakan bahwa ia harus bertahan hidup dalam waktu yang terbatas. Waktu tersisa 9 menit 58 detik. Sungyun langsung berlari menjauh dari golem itu. Sebuah layar biru kembali muncul di hadapannya. Ketakutan membeku di wajahnya. Dinyatakan bahwa hukuman bagi yang gagal menyelesaikan ujian ini adalah kematian. Sungyun terus berlari sampai suatu titik ia sendiri mulai meragukan kemampuannya untuk lolos dengan cara ini. Dengan ukuran yang begitu besar, membuat golem bisa bergerak dengan lebih cepat. Ditambah ia harus berlari di atas pasir yang menguras tenaganya. Dengan kondisi fisiknya saat itu, bertahan lari selama 10 menit adalah hal yang mustahil. Sistem telah memberinya pedang dan menyuruhnya bertahan. Itu berarti Sungyun memiliki dua pilihan. Mati saat mencoba kabur atau mati saat bertarung. Ia mulai berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Tiba-tiba wajah-wajah orang-orang yang selama ini mengejek dan merundungnya muncul dalam benaknya. Ia teringat bagaimana selama ini dianggap remeh, bahkan disebut tidak berguna. Ia muak akan semua itu. Tidak ingin mati sia-sia hanya karena memilih kabur, Sungyun pun memutar arah larinya. Kalau ia mati sekarang, ia tak akan pernah bisa menjadi seorang hunter, apalagi membalaskan kematian orang tuanya yang tewas akibat bencana itu. Tentu ia tak ingin menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk bertarung sampai akhir, walau akhirnya kalah. Menurut teori monster golem akan berhenti bergerak jika inti core-nya dihancurkan. Inti itu biasanya terletak di tempat yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, ia sengaja memancing agar golem tersebut mengikutinya ke atas. Sesampai di atas, ia langsung menghindar serangan golem, membuat golem itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh akibat berat badannya. Sungyun menggunakan gelombang pasir itu untuk mendekati golem. Ia tahu, semua tergantung pada waktu yang tepat. Maka ia menunggu sejenak, lalu melompat.